Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik, tempat kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Salam tumbuh lestari. Teman ngulik, saya masih di acara launching lanjutannya Pak Greg Hambali, karya-karya beliau. Salah satunya ada di depan saya nih. Dan hari ini kita mau ngobrol eksklusif sama putrinya beliau, sama Mbak Mia. Nah, kita ngobrolnya tentang apa? Tetap ikutin video ini sampai selesai. Untuk teman ngulik yang udah support channel ini dengan cara subscribe, terima kasih supportnya. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa terus berkembang dan menemani teman-teman di rumah. Terima kasih. Yuk ikutin. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Hai teman ngulik, nah sekarang saya sudah sama Mbak Mia. Halo. Mbak Mia ini, kalau teman ngulik yang baru kenal, beliau adalah putrinya Pak Greg Hambali. Mbak Mia, ini kenapa tiba-tiba kayaknya jadi penerusnya ayah nih? Oh iya, oke. Saya sampaikan awal mulanya ya. Jadi pada tahun 2019, sebelum pandemi, pertengahan 2019 pada tepatnya, waktu itu kebetulan saya masuk ke rumah sakit, operasi, ada benjolan jinak di payudara. Tapi bukan sesuatu yang berat. Terima kasih kepada Tuhan, baik-baik saja. Juga pada tahun tersebut, ibu juga baru saja operasi bypass. Lalu waktu itu di kantor, karena di kantor itu kan dapat cuti 12 hari selama setahun. Lalu saya pikir nanti ke depannya untuk selama pengobatan dan juga check up, saya pikir pasti suatu saat saya akan ambil cuti lagi. Jadi saya pikir apakah sebaiknya saya berhenti dulu dari kantor. Lalu pada waktu itu juga ibu mengungkapkan, kamu sudah cukup memiliki pengalaman di dunia kerja, sekarang sudah saatnya kamu masuk ke tanaman hias. Sebelumnya saya mengerjakan tanaman industri. Jadi mengerjakan tanaman nilam untuk disuling menjadi minyak atsiri. Iya. Jadi dulu mengerjakan tanaman juga tetapi bukan di bidang tanaman hias. Jadi tanaman hias dan tanaman industri adalah dua industri yang berbeda, dua dunia yang berbeda. Karena kalau tanaman industri mengejar volume, sementara tanaman hias kan mengejar eksklusivitas. Iya, seni dan hobi. Iya, jadi benar. memang ada beberapa misalkan teman atau orang dari non komunitas tanaman hias yang kadang bertanya apakah orang bisa hidup dari tanaman hias. Saya ungkapkan kepada mereka bahwa di dunia tanaman hias itu memang ada pasang dan surutnya. Tetapi kuncinya adalah kita ketika sedang surut jangan benar-benar berhenti, karena supaya nanti pas naik lagi kita sudah punya barang. Jangan sampai kalau pas naik lagi kita nggak punya barang, yang ada kita malah ketinggalan atau gigit jari. Tapi kalau kita masih tetap punya barang selama surut, pas naik lagi yang tidak bisa diduga-duga, kita harus sudah siap. No, luar biasa. Ternyata berbekal dari kita nggak tahu ya, Tuhan itu punya rencana apa dalam betul. hidup kita. Ya, betul. Tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba kita kayaknya daripada cuci terus, kenapa kita nggak lakukan? Memang basically-nya Mbak Mia memang ada di di tanaman, Biologi, cuman basic cuman bukan di hias. Iya, di industri, tanaman jadi, industri. Ya udahlah, daripada jauh-jauh kerja di tempat orang, kenapa nggak nerusin aja nih legasinya dari papa, benar nggak sih? Betul, jadi sama mama sama papa betul, jadi barengan ya betul, kan, iya. nggak jauh-jauh, dan waktunya juga mungkin kerjanya lebih fleksibel. Iya, ya, betul, karena sama lebih keluarga. fleksibel, Dan iya. passionnya dapet, apa Iya, yang kita passionnya kerjain, dapet. apa yang kita suka. Bener Karena nggak sih? dapat ketenangan. Bener, Iya. itu yang paling penting. Jadi saya lihat kalau motif dari bekerja itu kan ada macam-macam. Kalau kita lihat piramida Maslow itu kan ada orang yang bekerja untuk satu motif ekonomi, ada dua untuk prestige, ada juga untuk pencapaian hidup. Nah, saya lihat ketenangan tuh bagian dari pencapaian hidup, supaya kita bekerja itu melakukan sesuatu untuk ketenangan, bukan hanya untuk mengejar uang semata begitu. Betul, Ya. setuju. Dan yang paling penting adalah ketika lagi ramai itu kita jangan lupa diri, karena pada suatu hari juga pasti akan ada paceklik. Jadi sebaiknya kita juga menaruh telur kita di keranjang lain supaya kita memiliki
cadangan di Bener, saat bener. krisis ya. Iya, gitu. itu basic banget ya kalau Iya, di ilmu basic marketing banget, katanya ya. never put your egg All in your one eggs basket in one ya. basket. Jangan Iya. pernah taruh telur dalam satu keranjang. Kalau jatuh pecah semua. Iya, betul. Nah, kita belajar banyak nih dari Mbak Mia dari Itu umurnya juga masih umum. muda. Ya biasa masih aja. muda. Produk lawas juga saya. Masih muda kalau karena kebiasaan ya orang-orang yang sudah bergelut di dunia Oh internet iya, yang kita identik kenal dengan orang yang penyerangan sudah orang-orang yang memang lumayan berumur. sudah lumayan apa ya Iya, kita iya, betul bilang sih, ya, memang benar. lumayan senior. Iya betul, memang betul. Karena aku bilang tadi kerja itu kalau orang udah mencari biasanya ketenangan hidup biasanya orang-orang yang memang secara ekonomi sudah settle. Iya. Apa yang biasanya yang udah senior. udah senior maksudnya apa yang dia cari dalam hidup itu kayaknya hampir almost complete gitu Iya. ya. Baru dia passionnya dia Iya, kerjain. iya, Jadi, betul, Nah, Mbak betul. Mia tuh tiba-tiba di usia yang masih muda ini sudah memilih jalan itu. Iya. Nah, buat temen ngulik pernah inget nggak? Saya ngonten di R3 waktu itu kita ngobrol masalah anthurium. Salah satunya adalah anthurium kuping gajah. Nah, kita pernah bahas ini si Forgetii ini. Banyak kan yang komen katanya bagus-bagus tuh. Aku ambil yang ini aja. Biar yang depan. Ya. Ada yang komen dari banyak yang komen, bagus banget kuping gajahnya. Iya. Biasanya kuping gajah ada belahan, ini nggak ada belahannya. Iya. Nah, si emaknya ini ternyata yang di samping saya ini. Sebenarnya sejujurnya banyak yang bisa bikin. Ini sebenarnya adalah Anthurium crystallinum x Anthurium forgetii. Jadi turunannya mengambil dua sifat dari Anthurium crystallinum dan juga dari Anthurium forgetii. Nah, di sini kita lihat bahwa lobesnya sudah menyatu dan tidak ada sinusnya. Nggak ada belahan ya? Iya, itu mengambil sifat dari forgetii. Sementara kristalnya kita lihat di veinsnya. Nah, begitu kira-kira. Ya, Anthurium sebenarnya maksudnya saya akui ini adalah produk yang lumayan cepat dibuat. Jadi ketika orang bertanya seperti kepada ayah dan ibu, karena ayah dari dulu mengerjakan aglonema. Nah, sementara produk dari aglonema itu kan lama sekali baru bisa dirilis. Lalu bagaimana caranya supaya orang masih bisa hidup sebelum merilis barang baru? Itu yang pertanyaan yang sering diajukan kepada breeder. Nah, caranya supaya tetap bisa hidup sebelum memiliki produk baru yang dirilis adalah dengan memiliki tanaman-tanaman lain yang lebih cepat untuk menopang roda ekonomi. Bisa. Ya. Jadi dari ayah sendiri kan barang-barang yang dia miliki tadi juga sudah dilihat tagnya banyak sekali yang ribuan yang gagal sebelum dapat yang berhasil. Ya, Itu tentu benar. investasi waktu, uang, dan ruang. Itu tiga yang paling penting. Investasi waktu, uang, dan ruang. Banyak tag yang gagal sebelum dapat yang berhasil. Nah, selama kegagalan yang sebelum dapat yang akhirnya berhasil, kita harus tetap bisa membuat roda berputar. Ya, itu juga seperti konsepnya tadi, jangan menaruh telur di satu keranjang saja. Nah, dari ayah sendiri sesudah launching Minion, nanti masih ada bocoran-bocoran ya. Masih ada Jayanti, masih ada Ratna, masih ada Gatot, masih ada Isabella, masih ada Lurik, masih ada Sweet William. Yang mana itu akan dirilis idealnya sih per tahun ya. Ya, kemungkinan nanti Juni 2022 kemungkinan Jayanti akan dirilis. Harapan dari kami adalah pada waktu itu kami sudah siap dengan cukup barang. Lalu sesudah Jayanti masih ada yang tadi sudah saya sebutkan, kesemuanya itu akan dirilis kemungkinan sekali per tahun atau mungkin 2 kali per tahun, nanti kita lihat tergantung kesiapan. Baru nanti punya saya nih dirilis. Ini masih biji, ini belum disemai. Nanti ketika disemai pun baru 2 bulan kelihatan 1 daun. Tapi 1 daun itu belum kelihatan cantiknya. Mungkin baru kelihatannya nanti sesudah 1 tahun mungkin udah lumayan juvenile ya. Tapi kalau mau dibikin rumpun itu tambah lagi 1 tahun. Papa pernah menyampaikan kepada Mas Irfan Hakim dari bikin awal penyerbukan sampai jadi rumpun 3 tahun. Tapi rumpun itu kan belum dipisah-pisahin juga dan belum dirajang. Karena harus dirajang kalau mau bikin paketan, kecuali mau jual rumpun. Seperti dulu Harley Quinn kan jual rumpun. Tapi
kita idealnya ya nanti tergantung dari mama juga, karena mama adalah manajer marketing, jadi dia akan memutuskan mau jualannya model apa, tapi mungkin paketan bukan rumpun itu terserah mama. Jadi saya mau jadi tim bikin dari 0 jadi 1, lalu mama tim bikin dari satu menjadi 1000 idealnya ya. Lalu di tangan seller menjadi 1 juta harapannya. Apapun yang terjadi biarlah Tuhan yang memutuskan. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kalau niatnya baik dan awalnya dimulai dengan baik, semoga belakangnya juga baik. Jadi sekarang sekalian mama dan papa rilis Minion, saya juga sekalian jualan Crystal Nunum X for GTI. Nanti dananya digunakan untuk CSR karyawan. Jadi saya bawa karyawan saya supaya tidak hanya melihat Bogor saja, dia saya bawa ke Ubud, ke Bedugul. Saya juga punya nursery di Bali. Di sana saya juga menyilang, punya banyak indukan. Jadi saya bawa karyawan saya ke sana. Sudah ada Mas Tam, lalu juga ada ini Mbak Rom, istrinya Mas Tam. Mas Tam adalah kepala kebun kami. Lalu juga anaknya Ria. Ini saya. Lalu juga kedepannya untuk anak-anak karyawan juga saya mau bantu juga. Jadi juga kita tunggu ruang ngulik dibawa ke Bali ya. Iya, boleh. Iya. Juga kebetulan kan ada selain Mas Tam ada juga yang namanya Mas Jahit, anak maksudnya kepala kebun dari kebun produksi kami yang satu lagi. Mas Jahit memiliki anak yang baru mau masuk perguruan tinggi, harapannya negeri, semoga lulus UMPTN, pilihan pertama IPB, pilihan kedua Universitas Sudirman Unsud. Jadi semoga nanti biar di sana lagi ya. Iya, biar dia bisa memilih apapun yang dia inginkan dalam hidup. Kalau bisa kami masih bantu, kami akan selalu bantu. Kalau Tuhan memberikan jalan, harapannya memang kami ke depannya selalu bisa membagikan kepada orang lain juga, jadi tidak untuk kami saja. Amin, puji Tuhan ya, semoga jadi berkat buat semua orang. Nah, Mbak Mia, kita kembali lagi ke C4GTI ini. Apa sih ciri-ciri dasarnya kalau orang mau beli ya, yang menjadi ciri dasar, yang menjadi daya tarik tanaman ini sendiri? Oh, karena dia lobsnya menyatu. Lobsnya maksudnya kupingnya menyatu sehingga tidak ada belahan ya? Sehingga tidak ada belahan, tidak ada lagi sinus. Sinus itu ruang hampa. Jadi ketika tidak ada lagi sinus itu dia daun terlihat cantik di mata saya ya, tapi kan beauty is in the eye of the beholder. Jadi biarlah semua orang punya pandangan cantiknya sendiri-sendiri, kita nggak bisa paksain. Cuma Mbak Mia sendiri dulu waktu mau bikin produk ini, waktu mau ngawinin si ini nih ya kan, mau bikin ini, apa sih yang Mbak Mia pikirkan dari awal? Memang udah imagine belum sih kalau jadinya bakalan ini? Nggak, gue pengen dong bikin satu tanaman ini dicampur sama si ini terus tiba-tiba jadi ngebulet gitu. Ya ngebayangin begitu atau memang mau uji aja antara si ini dan si ini jadinya apa gitu. Kuncinya adalah mencoba. Kalau dari dulu dari segala jenis anthurium memang yang paling saya sukai adalah 4GTI. Anthurium 4GTI dari dulu saya sukai. Kebetulan papa memiliki indukan dari Om Jontan dibawa dari Singapura. Anthurium 4GTI yang papa bawa itu saya jadikan indukan. Dalam hal ini waktu itu saya jadikan indukan jantan. Tadinya saya mau jadiin dia indukan betina, tapi waktu itu saya nggak punya serbuk dari Crystallinum. Terus saya pikir, wah gimana ya? Ya udah kebalikannya aja deh, saya coba. Jadi jantannya yang 4GTI, betinanya yang Crystallinum. Ternyata jadi juga. Terus malahan saya senang karena banyak jadinya, saya senang. Jadi semoga kedepannya ya orang juga semakin suka. Yang ngomong-ngomong ada juga anthurium lain yang modelnya bulat begini, tapi di mata saya tetap lebih cantik. Kalau kedepannya orang mau koleksi ya, orang bisa juga memilih Peltigerum juga cakep, anthurium Peltigerum. Ya bagus, itu juga bulat modelnya, tapi barangnya juga jarang sih. Tapi saya suka juga itu, tapi saya lebih suka anthurium 4GTI. Juga saya kan bisa pakai anthurium 4GTI untuk indukan-indukan. Kalau yang indukan saya nggak jual, jadi saya cuma jual anakan aja. Mbak Mia, boleh nggak sih share ke teman-teman ngulik gimana caranya, tip and triknya memilih tanaman yang bagus? Karena kita lihat ya, belakangan ini kan tanaman cukup hype ya, cukup happening. Hampir semua orang yang nggak suka tanaman tiba-tiba jadi suka tanaman. Iya. Tapi banyak orang yang bahkan tidak mengerti, pokoknya taunya tanaman mulus udah bagus aja. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan untuk menandakan akar jalan itu daun barunya semakin besar dan kelihatan bahwa dia itu mendapatkan cukup nutrisi. Jadi kalau di saya
justru senang kalau makin ke atas tuh makin besar. Jadi ini bukan sesuatu yang maksudnya nggak simetris ya, tapi maksudnya ini menandakan bahwa dia tuh akarnya jalan, dapat nutrisi yang cukup. Karena memang rata-rata begitu, bawahnya kecil, akarnya terus kan memberi makan, terus begitu akhirnya ciri-ciri dari akar jalan jadi ya begini. Makin modelnya. ke atas daun paling atasnya makin besar, ya berarti makin nutrisi. perform ya. Berarti nutrisinya itu terjamin ya, dari bawah sampai ke atas nutrisinya itu tersalurkan dengan baik. Berarti kalau daun bawahnya yang besar, ke atasnya makin mengecil, itu kebalikannya ya, itu ada masalah. Pertanyaannya kayaknya dia mengalami ini busung lapar. Terus selain ciri-ciri yang itu Mbak Mia, ada nggak ciri lain yang misalnya buat pemula-pemula yang pengen beli tanaman ini, apa sih ciri khusus lainnya? Karena kecantikan itu kan di mata dari pengamat sendiri. Jadi saya tidak akan memasukkan ide dari saya untuk orang lain. Cuma saya juga suka kalau misalkan kayak veinsnya itu terlihat tegas, saya juga suka gitu. Oh ya, selain tadi kan saya ungkapkan salah satu anthurium kesukaan saya adalah Forgetii. Saya juga suka anthurium regale karena veinsnya tegas gitu. Tapi itu benar-benar tergantung orang. Kalau kita arahin orang suka ini tapi suka yang lain, ya itu memang betul-betul itu kesukaan pribadi. Kesukaan pribadi, kita nggak bisa masuk ke ranah itu. Cuman yang kita bisa masuk apa sih ciri tanaman-tanaman yang sehat kalau kita mau beli tanaman sehat. Salah satunya adalah tadi kalau daun atasnya makin besar berarti dia perform dari nutrisinya tuh bagus. Nah, ciri yang lain mungkin lihat dari tingkat kesegarannya teman-teman ya. Saya lihat tanamannya segar atau enggak. Atau mungkin ciri lain Mbak Mia punya nggak ciri yang lain kalau tanaman yang sehat itu seperti apa? Selain yang dua tadi. Kalau saya lihat dari warna daunnya juga, maksudnya apakah cerah atau juga cerah atau tidak. Terus kalau dari kami sendiri, oh ya kadang ada pertanyaan menyimpang ke hal lain ya, tapi kebetulan saya ingat jadi saya mau ungkapkan. Kadang ada beberapa pertanyaan yang diungkapkan kepada ayah dan ibu saya dan juga kepada saya, mengapa kami memakai media yang sangat sederhana yaitu humus tanam, sekam bakar dan pasir. Karena memang kita memiliki media universal ini untuk hampir keseluruhan tanaman kami memang memakai humus tanam, sekam bakar, pasir yang mudah didapatkan di lapangan. Karena juga karena kebun kami sangat besar dan banyak sekali pot, tentunya konsumsi media itu menjadi suatu perhatian. Jadi kami sebisa mungkin kami memakai yang mudah sekali kami dapatkan dengan harga yang masih terjangkau, humus tanam, sekam bakar, pasir. Jadi tidak pakai yang model perlite atau hidroton dan lain-lain. Tapi ya maksudnya tidak menutup kemungkinan ada beberapa kedepannya yang kami tambahkan perlite. Tapi untuk saat ini memang humus tanam, sekam bakar dan pasir menjadi idola kami. Pilihan ya. Ya, humus tanam, sekam bakar dan pasir menjadi idola. Nggak ada masalah ya, selama tanamannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya, bisa diganti juga di tempat lain. Mungkin yang lebih cocok ada dia punya racikan media sendiri. Misalkan di tempat yang lebih tinggi atau di tempat yang lebih rendah, tergantung mereka sukanya apa, cocoknya apa, silakan diganti oleh mereka di tangan seller. Jadi kan seller kan tujuannya juga supaya tanamannya cepat besar, mereka menjadi fast grower, lalu pada akhirnya jadi pembeli akhir mendapatkan nilai tambah dari proses ini. Jadi dalam tanaman hias itu tidak ada yang namanya markup harga. Di mata saya reseller itu boleh menjual berapapun yang mereka inginkan karena mereka lah yang memberikan nilai tambah kepada tanaman hias tersebut. Mereka mengganti media, mereka mengganti pot. Jadi tidak ada istilahnya reseller memberikan harga terlalu mahal, tidak, karena setiap tanaman itu gimana cara kita menghargai tanaman itu. Biasanya harga jadi mahal karena memang ini eksklusif. Karena betul. Apalagi seperti ini hasil karya Mbak Mia ini kan tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Ini tapi masih anak bawang. Oh ya, saya ungkapkan ya, kalau dari penyerbukan sampai jadi biji, kalau anthurium tuh cepat. Anthurium tuh 3 bulan atau kadang-kadang saya pernah melihat yang kurang dari 3 bulan juga ada. Jadi anthurium tuh cukup cepat untuk jadi biji. Lalu kalau semai, ini saya semai dari September 2021. Kalau sekarang ini Juni 2022, berarti ini 9 bulan. Jadi ini lumayan cepat. Kalau dibandingkan aglonema yang tadi udah diungkapkan oleh ayah juga lama. Jadi kalau aglonema kan dari penyerbukan sampai jadi biji itu 6-8 bulan.
lalu habis itu disemai, lalu tunggu sampai berumpun. Nah, pokoknya kan prosesnya panjang ya, panjang sekali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara supaya tetap bisa hidup sampai aglonema yang baru keluar? Ya caranya adalah kita harus memiliki produk-produk yang lain Bisa. supaya roda tetap berputar, api dapur tetap menyala. Bisa aja, padahal mah ya ampun. Saya udah ngelihat berangkasnya tadi itu 7 turunan belum habis. Aduh, jadi Mbak malu Mia, ah. Mbak Mia, thank you Ya, terima informasinya, thank you juga udah berbagi dengan teman ngulik. Nah, teman ngulik tahu kan kenapa harganya cukup lumayan? Karena Mbak Mia dari proses awal sampai ini rilis untuk dijual tuh 9 bulan. Seperti ibu mengandung sama ya 9 Sebentar, bulan 10 hari kalau ya. mengandungnya 3 bulan, tapi dari semai sampai jadi siap jual ini 9 9 bulan, Jadi iya. totalnya sebenarnya 1 tahun. Oh. Lead time-nya. Lead time-nya jadi Iya. total 1 tahun, 12 bulan. Ya, Jadi 3 bulan itu untuk mengandungnya dari nyerbukin sampai jadi biji, lalu ditambah 9 bulan kasih susu sampai ya, dirawat dulu ya serius, sampai iya. sampai siap dijual. Iya, 1 tahun. Jadi wajar kalau harganya agak sedikit pedes. Jadi Iya. apa Tapi karena nggak sepedas Minion ya. Minion yang lebih pedas. jangan dibongkar dulu yang Minion, akan ada di konten selanjutnya. Oke, Mbak Mia, thank Oke, you. sip. Juga thank you buat teman Makasih ngulik yang ya. terus memantau channel ini, tetap support kami. Saran kritik feel free untuk di kolom komentar. Terus tanaman apa yang mau dikulik oleh Ruang Ngulik, feel free juga untuk DM kami di Ruang Ngulik Official ya. Terima kasih supportnya dan sampai di sini dulu video kita kali ini bersama Mbak Mia. Dadah, bye bye. Sampai ketemu Dadah, di bye-bye. video-video selanjutnya.